Halo semuanya, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi panas banget dan bikin banyak orang deg-degan, yaitu nilai tukar rupiah yang anjlok hampir menyentuh Rp17.000 per dolarnya. Kenapa ini bisa terjadi? Dan apa dampaknya buat kita semua? Yuk kita kupas tuntas. Jadi, salah satu penyebab utamanya adalah kondisi ekonomi global, terutama kebijakan The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. The Fed masih mempertahankan suku bunga tinggi untuk melawan inflasi di sana. Akibatnya, dolar Amerika jadi lebih menarik bagi investor, dan banyak yang memindahkan dananya dari negara lain, termasuk Indonesia, ke Amerika. Fenomena ini disebut capital outflow, dan inilah yang bikin rupiah kita melemah. Selain itu, ada juga faktor dari dalam negeri. Kebutuhan dolar di dalam negeri juga sedang tinggi, terutama untuk pembayaran utang luar negeri dan impor. Ketika permintaan dolar naik, tapi pasokannya terbatas, otomatis harganya jadi makin mahal kan? Nah, inilah yang kita lihat sekarang, rupiah tertekan oleh permintaan dolar yang kuat. Lalu, apa dampaknya buat kita sehari-hari? Pertama, harga barang-barang impor bakal naik, mulai dari gadget, laptop, sampai bahan baku industri seperti kedelai untuk tahu dan tempe, semuanya berpotensi lebih mahal. Jadi, jangan kaget kalau harga barang elektronik favoritmu atau bahkan makanan sehari-hari ikut merangkak naik. Ini karena importir harus bayar lebih banyak rupiah untuk mendapatkan dolar. Kedua, bagi yang punya rencana liburan ke luar negeri atau mau sekolah di luar, biayanya pasti jadi lebih besar. Anggaran yang sudah disiapkan mungkin harus dihitung ulang. Ini juga berlaku buat yang suka belanja online dari situs luar negeri. Harga yang tadinya terlihat murah bisa jadi mahal setelah dikonversi ke rupiah. Tapi, di sisi lain, ada juga yang diuntungkan loh. Para eksportir atau mereka yang pendapatannya dalam dolar pasti senyum-senyum nih. Misalnya, para pekerja lepas yang dibayar klien luar negeri atau para pengusaha yang menjual produknya ke pasar internasional. Pendapatan mereka dalam dolar ketika ditukar ke rupiah, nilainya jadi jauh lebih besar. Ini bisa jadi angin segar bagi sektor ekspor kita. Pemerintah dan Bank Indonesia tentu tidak tinggal diam. Mereka sudah melakukan berbagai intervensi di pasar untuk menstabilkan Rp15. Tapi, kita sebagai masyarakat juga bisa kok ikut membantu. Caranya, dengan lebih mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri, ini akan mengurangi ketergantungan kita pada impor dan membantu menekan permintaan dolar. Jadi, itulah gambaran singkat mengapa rupiah melemah dan apa dampaknya buat kita. Situasi ekonomi memang selalu dinamis. Yang terpenting, kita tetap tenang dan cerdas dalam mengelola keuangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.